Kali ini kita akan bahas hari-hari terakhir yang penuh drama dari salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah awal Islam. Ini adalah kisah tentang keyakinan, sebuah pembunuhan yang mengejutkan, dan warisan yang sampai sekarang masih terus jadi perdebatan. Semuanya berawal dari sebuah doa. Doa dari Khalifah Umar sendiri yang kedengarannya mustahil banget. Tapi justru doa ini yang jadi pembuka takdirnya yang tragis. Oke, bagian pertama. Sebuah doa yang mustahil. Nah, yang bikin cerita ini menarik dari awal tuh ini. Kenapa sih doa untuk mati syahid di Madinah itu dianggap mustahil? Bahkan putrinya sendiri, Hafsah, sampai bingung. Gimana ceritanya ayah bisa mati syahid di Madinah? Kan itu kota paling aman di seluruh kekaisaran Islam waktu itu. Tapi jawaban Umar, wah ini menunjukkan keyakinan yang luar biasa. Kalau Allah sudah berkehendak, dia akan mewujudkannya. Lanjut ke bagian kedua, kedatangan sang pembunuh. Dan ironisnya, jawaban atas doa sang khalifah itu gak datang dari medan perang, tapi justru dari sosok yang sama sekali gak terduga, seorang budak asing bernama Abu Lu'lu'. Jadi, coba bayangin deh, orang yang nantinya bakal mengakhiri hidup sang khalifah justru dibawa masuk ke kota lewat jalur resmi, dapat izin langsung dari Umar sendiri. Ini kan sebuah ironi yang benar-benar tragis. Pemicunya juga, percaya atau enggak, bukan konspirasi politik yang rumit. Semuanya berawal dari masalah yang lebih personal. Dendam karena sengketa uang, di mana Umar memihak tuannya Abu Lu'lu'. Dan yang bikin lebih kaget lagi, ancaman ini tuh bukan rahasia. Abu Lu'lu' ngomong terang-terangan. Sampai Umar sendiri bilang ke orang-orang di sekitarnya, budak ini mengancam akan membunuhku. Sebuah peringatan yang sayangnya kayaknya nggak dianggap serius. Bagian ketiga, serangan. Ancaman itu ternyata bukan cuma gertakan sambal. Dan Abu Lu'lu' memilih waktu dan tempat yang paling nggak terbayangkan untuk melancarkan aksinya. Di tempat paling suci, di saat yang paling rentan. Ini bukan aksi nekat yang impulsif loh. Abu Lu'lu' nggak cuma punya dendam, dia punya rencana. Dia bahkan sudah menyiapkan senjata yang sempurna untuk misinya. Semuanya terjadi begitu cepat, benar-benar mengejutkan. Tepat saat seluruh jemaah lagi khusyuk berdiri untuk sholat, saat semua orang lengah, disitulah serangan mematikan itu datang. Suasana langsung kacau balau. Abu Lu'lu' ini mengamuk, dia menikam membabi buta ke segala arah. 13 orang terluka, 3 diantaranya meninggal, sebelum akhirnya dia bunuh diri di tengah kerumunan. Bagian keempat, saat-saat terakhir seorang pemimpin. Nah, disinilah kita bisa lihat karakter Umar yang sesungguhnya. Karena apa yang dia lakukan setelah kena tikaman fatal itu, justru jauh lebih menggambarkan siapa dirinya dibanding kemenangan manapun di medan perang. Ini luar biasa sih, dalam kondisi luka parah kayak gitu, pikiran pertamanya bukan soal dirinya sendiri, bukan soal rasa sakitnya, tapi soal jamaah dan sholat mereka. Dia langsung menunjuk orang lain buat jadi imam pengganti. Momen ini benar-benar menggambarkan kedalaman imannya. Bahkan saat dia pingsan di ambang kematian, ternyata suara panggilan sholat itu satu-satunya hal yang bisa membangunkan dia kembali. Bahkan di saat-saat terakhirnya, pikirannya itu tertuju ke masa depan umat. Dia meninggalkan visi yang sangat jelas untuk kesejahteraan semua kelompok dalam kekaisaran. Ini bukti pandangannya yang jauh ke depan. Dan di tengah semua itu, ada satu permintaan pribadi yang menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa. Dia nggak cuma meminta izin ke Aisyah, tapi juga sampai berpesan ke putranya untuk nanya lagi nanti supaya Aisyah nggak merasa terpaksa. Sensitif banget ya. Oke, bagian kelima, pujian dari para sahabat. Kabar kematian Umar ini jelas mengguncang dunia Islam. Kepergiannya meninggalkan kekosongan yang sangat besar, dan rasa kehilangan itu langsung terasa mendalam di antara orang-orang terdekatnya. Kita lihat deh, tokoh-tokoh besar saat itu, termasuk Ali bin Abi Thalib, semuanya mengungkapkan rasa hormat yang mendalam. Ada keyakinan di antara mereka kalau tempat Umar yang paling layak yang memang di samping 2 orang yang paling ia cintai dan hormati. Lanjut, bagian keenam, warisan dan kontroversi. Nah, cerita ini nggak berhenti di abad ke-7. Kenapa sih peristiwa ini masih relevan banget sampai sekarang? Jawabannya adalah karena warisan dari pembunuhan ini masih jadi titik perpecahan yang sangat panas. Disinilah kita lihat gimana satu peristiwa sejarah bisa melahirkan 2 narasi yang 180 derajat berbeda. Buat mayoritas Sunni, Umar itu pahlawan. Tapi buat sebagian Syiah, justru pembunuhnya Abu Lu'lu' yang dianggap pahlawan. Pahlawan bagi satu pihak,
jadi penjahat bagi pihak lain. Coba dengarkan kutipan dari sumber ini. Ya Allah, bangkitkanlah kami bersama pejuang Abu Lulu pada hari kiamat. Wah, ini benar-benar menyoroti betapa dalamnya perbedaan cara peristiwa ini diingat dan bahkan dirayakan. Di tengah rasa sakitnya yang luar biasa, prioritas utama Umar tetaplah stabilitas negara. Tindakan terakhirnya adalah membentuk dewan 6 orang untuk memilih penggantinya. Ini langkah krusial untuk mencegah perebutan kekuasaan. Jadi, apa intinya? Ini adalah potret seorang pemimpin yang hidupnya didefinisikan oleh keyakinan yang kuat, tapi kematiannya justru menciptakan garis patahan dalam sejarah yang dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini. Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran penting. Bagaimana cara sebuah kisah kematian diceritakan dan siapa yang menceritakannya bisa membentuk warisan seorang tokoh selama ratusan tahun ke depan. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.